Shalom anak-anak semuanya, ketemu lagi bersama Mr. Yapsi. Tentunya pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang karakter. Biarlah kita senantiasa selalu bertumbuh, kita semakin hari semakin berbuah banyak, dan akhirnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk kekuatan baru, untuk kesehatan, untuk segala yang terbaik Tuhan yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu dan boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita udah sampai di nomor yang ke-24 tentang hanya 5 roti dan 2 ikan. Mister akan membacakan. Suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kota Betsaida. Akan tetapi orang banyak mengikuti mereka. Yesus menerima mereka, mengajarkan tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang sakit. Pada waktu itu hari mulai malam dan tempat mereka berada cukup sunyi. Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya memberi orang-orang itu makanan. Tetapi karena tempatnya sepi, susah untuk mencari makanan. Lagi pula orang yang datang begitu banyak, jumlah laki-lakinya saja 5.000 orang. Belum para wanita dan anak-anak. Andreas murid Yesus berkata, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mana mungkin cukup untuk orang sebanyak ini?" Anak kecil itu menyerahkan roti dan ikannya kepada Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada semua orang. Begitu pula dengan ikannya. Dan ajaib, setelah dibagikan ternyata masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa bukan? Teman-teman, ketika kita penuh perhatian kepada orang lain, tidak egois, punya hati memberi, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidub kita. Seperti anak kecil itu, dia menyerahkan apa yang dia punya kepada Yesus dan mujizat pun terjadi. Lukas 6 ayat 38a, berilah dan kamu akan diberi. Kita sudah tahu tentang cerita 5 roti dan 2 ikan, tentunya bahwa Tuhan melakukan sebuah mujizat yang besar, di mana dia memberi makan 5.000 orang. Itu tercatat laki-laki, orang dewasa saja, belum lagi anak-anaknya, belum lagi ibu-ibunya. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu sangat luar biasa bukan? Tetapi kita juga akan belajar dari seorang anak di sini yang luar biasa. Seorang anak yang mau memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Ketika anak ini memberikan 5 roti dan 2 ikan itu, maka mujizat pun terjadi saat itu. Nah, di sini rahasia mujizat terjadi dalam setiap hidup kita. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mengucap syukur, ya. Bersyukur Tuhan hari ini diberi nafas kehidupan. Bersyukur Tuhan hari ini saya mengalami masalah. Bersyukur Tuhan saya dimarah-marahin. Bersyukur Tuhan saya jatuh. Kita bersyukur atas segala hal. Percayalah bahwa mujizat Tuhan akan senantiasa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah pribadi. Kita adalah anak-anak yang mau menerima apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua di sini adalah berbagi. Nggak boleh egois. Firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita juga harus memberi kepada orang lain. Kita juga harus memberkati orang lain. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jika kita menanam jagung, maka kita menuai jagung. Jika kita menanam pisang, maka kita akan menuai pisang. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, terlebih kita memberkati. Ketika kita memberi orang lain dengan sedikit pun, itu akan menyentuh hati Tuhan. Dan percaya Tuhan akan memberkati kita luar biasa seperti itu. Nah, di sini mengatakan bahwa tidak egois. Jadi ketika misalnya nanti kita sekolah nanti, kita memiliki makanan yang lebih, jangan egois. Berkatilah teman-temanmu, berilah teman-temanmu, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan berkat berlipat kali
ganda. Jangan membawa makanan tetapi makan sendiri-sendiri. Atau di lingkungan sekitar kita, misalnya kita melihat ada teman kita yang mungkin kelaparan gitu kan. Pas ngobrol sama kita mungkin suaranya gemetaran gitu kan. Pas itu kita ada makanan, mungkin kita di saku kita, berilah. Jangan pernah menyesal memberi, karena ketika kita memberi, Tuhan pasti memberkati kita. Jadi berilah kepada temanmu, percayalah bahwa berkat Tuhan akan mengiringimu. Yang terpenting adalah kita mau memberi dengan ketulusan hati kita. Bukan karena kita mau memberi supaya kita diberkati. Kalau kita memberi dengan supaya kita diberkati, berarti motivasi kita jelek. Tetapi kita memberi dengan ketulusan hati kita, percayalah bahwa Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita. Jadi kita harus penuh perhatian kepada orang lain, kepada sekitar kita. Mungkin kita punya tetangga yang kurang ya, mungkin kekurangan. Kita punya kelebihan di rumah, minta izin mama, papa. Maaf pak, aku punya teman tuh di sana, dia kelaparan tapi mama papanya lagi kerja nggak ada makanan. Boleh aku kasih ikan? Di rumahnya udah ada nasi. Oh ya silakan. Yang penting memberitahu orang tua. Pasti Tuhan akan bangga dengan kita karena kita penuh perhatian kepada orang lain. Ketika oma sakit, ketika papa sakit, ketika mama sakit, ketika opa sakit, ketika adik, kakak, keluarga kita siapapun sakit dan kita penuh perhatian. Misalnya kita mengambilkan air, kita mengambilkan teh, kita penuh perhatian, percayalah bahwa Tuhan akan bangga dengan kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa mujizat akan terjadi ketika kita mau memberi. Atau mujizat, salah satu kunci dari mujizat adalah kita mau memberi dan terus bersyukur. Nanti mujizat itu akan mengiring kita. Memilikilah motivasi yang benar dalam memberi, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat berlipat kali ganda. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur hari ini kami percaya bahwa mujizat-Mu senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Hal yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu adalah penuh perhatian terhadap orang lain. Kami mau menjadi pribadi yang tidak egois, tetapi menjadi pribadi yang mau memberi. Dan kami percaya bahwa ketika kami memberi dengan sungguh-sungguh, maka kami tidak akan berkekurangan. Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Begitu juga dengan kami mau bersyukur atas apapun yang terjadi, karena kami percaya bahwa mujizat-Mu menghampiri setiap kami yang berserah berharap kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Mr. Apsi berharap kita semuanya terus menjaga kesehatan kita menjaga diri kita sehingga kita tetap sehat, kuat, dan luar biasa. Jangan lupa juga tetap membaca saat tidur kita, terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi anak yang memberkati banyak orang. Amin buat kebenaran firman Tuhan, amin buat karakter kita. Dah.